Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, welcome back to my channel Mayesa Vijayanti. Di video kali ini kita akan belajar mengenai multikulturalisme di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Tonton video hingga akhir, oke? Pendidikan multikultural adalah sebuah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya, agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Pendidikan multikultural senantiasa mengedepankan pengagungan keanekaragaman, keterbukaan, kesamaan, dan pluralitas yang meliputi sikap penghargaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan secara khusus berhubungan dengan kebudayaan, agama, etnis, dan gender, serta identitas sosial. Dalam menghadapi pluralisme budaya tersebut, diperlukannya paradigma baru yang lebih toleran dan elegan untuk mencegah dan memecahkan masalah benturan-benturan budaya tersebut, yaitu paradigma pendidikan multikultural. Adapun bangunan paradigma pendidikan multikultural yang ditawarkan oleh Zamroni adalah sebagai berikut, ada 5. Yang pertama, pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendidikan multikultural mentransformasi kesadaran yang memberikan arah kemana transformasi praktik pendidikan harus tertuju. Yang keempat yaitu pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang justru menciptakan ketimpangan semakin membesar. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu pendidikan multikultural bertujuan untuk berbuat sesuatu, yaitu membangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, dan kultur sekolah, guna membangun visi sekolah yang menjunjung kesetaraan. Baik, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan multikultural, selanjutnya saya akan memperkenalkan tanah kelahiran saya sendiri, yaitu Kelurahan Durian Depun yang berada di Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kabupaten Kepahyang adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, yang pertama kali diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004, yang sebelumnya merupakan bagian dari Raja Lebong. Kabupaten Kepahyang memiliki luas wilayah 66.500 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 134.938 jiwa. Kabupaten Kepahyang secara geografis terletak di dataran tinggi dengan iklim yang sejuk dengan suhu udara rata-rata 24 derajat Celcius. Kabupaten Kepahyang ini terdiri dari 8 kecamatan, 105 desa, dan 12 kelurahan. Salah satu di antaranya yaitu Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi. Secara etimologi, Merigi merupakan nama Melayu bagi satu pecahan petulai rejang yang mendirikan desa-desa di luar Lebong. Istilah asli dalam bahasa Rejang adalah Migai dalam dialek Lebong atau Migei dalam dialek Musi dan Keban Agung, yang didapat dari ucapan Ki Geto, anak dari Raja Mawang, sang pemimpin petulai Tubai. Saat memimpin rombongan yang hijrah dari Lebong, sebelum berpisah, Ki Geto berkata kepada Ki Karang Nio yang menggantikan Raja Mawang, yaitu Uyo ite saa keme ami igei bele. Arti dari perkataan tersebut adalah, sekarang kita bercerai, kami tidak akan pernah kembali. Istilah migai didapat dari peluburan ami, tidak, dan igai lagi, dan menunjukkan bahwa yang mengucapkannya berniat untuk tidak pernah mau pulang ke Lebong, tanah asalnya. Mayoritas penduduk Merigi ini beragama Islam, sama dengan pendahulu-pendahulu mereka yang telah memeluk Islam
sebelum kedatangan Belanda pada abad ke-19. Pada catatan tahun 2020 menunjukkan bahwa ada 11.076 jiwa pemeluk Islam, 64 jiwa pemeluk Kristen Protestan, 3 pemeluk Kristen Katolik, dan 2 pemeluk Hindu. Sarana peribadatan di kecamatan ini meliputi 20 buah masjid dan 16 musola yang tersebar di semua desa atau kelurahan. Tidak ada gereja, pura, atau wihara di wilayah ini. Masyarakat Merigi dalam kehidupan sehari-hari biasanya menggunakan bahasa Rejang, yang merupakan penduduk asli Kepahyang. Suku Rejang sendiri memiliki aksara yang dikenal dengan Kaganga. Kaganga sendiri merupakan aksara tertua yang ada di dunia dan menjadi bahasa nenek moyang Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera bagian selatan. Selain suku asli, ada juga suku pendatang di wilayah ini, diantaranya suku Lembak, Serawai, Jawa, dan lain-lain. Untuk memudahkan komunikasi, biasanya menggunakan bahasa Melayu Bengkulu. Perekonomian di Merigi umumnya berbasis pertanian dan perkebunan, dengan komoditas utama berupa jagung, ubi jalar, kacang tanah, kopi arabica, kakao, kelapa, aren, vanili, kapuk pinang, dan kayu manis. Pada tahun 2020 di Merigi terdapat 129 warung kelontong dan 3 pasar tanpa bangunan, yang dikenal pula dengan sebutan pekan atau kalangan. Ciri khas dari suku Rejang yang membedakan dengan suku lainnya diantaranya yaitu Tanah Rejang dalam belikan sadina alam keliling tebon. Tanah Rejang kunai menong, kunai muni sapi bau Tanah Rejang, tanah berdiwo, tanah nasu bunian makmur, pariwisata ngalakun madu, maro itu sido bersama. Oi budina rata, keren mengulang pele. Tanah Rejang dalam belikan sadina alam. Baiklah, sebelum saya akhiri, kesimpulannya dapat saya sampaikan dari video kali ini yaitu ayo kita sama-sama sebagai anak muda melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia dan terutama bagi Ite Tunjang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.